masalah tanpa solusi. Saya yakin sekali ini pemirsa di rumah juga yang ada di sini, teman-teman semuanya pasti pernah di handphonenya itu ada penawaran, ya. Menawarkan untuk peminjaman uang dari 5 juta atau dari 10 juta sampai dengan 300 juta. OMG, iya aku itu banget. OMG bener-bener. Iya. Parah. Ini kan paling sering tuh ya dapatnya dari handphonenya itu. Itu kalau itu masih mending, mungkin agak terganggunya hanya di masalah di SMS. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, teman-teman dari bank-bank konvensional saja sudah mulai menawarkan, orang kita nggak mau pinjam gitu ya, dia itu menelepon kita untuk memberikan pinjaman, Bapak terpilih. Biasanya begitu, itu membuat kebanggaan untuk kita, Bapak terpilih untuk mendapatkan pinjaman segini-segini. Sekarang kalau kita tidak butuh, untuk apa uang itu kan? Saya mau tanya dulu sama Cipan ini, gimana Cipan menurut Cipan? Saya tuh dari tadi menganalisa Yuki ya, Yuki. Bapak coba lihat gerak-geriknya. Dia kan sebenarnya anak yang sangat manis, sangat cantik, tapi Bapak lihat ada keanehan-keanehan di dia ya, sih? Ini karena rentenir, Pak. Kamu Dia jangan melihat dari orang yang atraktif, Bukan. terus Masa sih? aktif gitu, masa sih? Makanya dia ngomong nggak stabil. Ini saya bisik-bisik biar Yuki nggak denger ya. Enggak, soalnya dia tuh banyak kayak OMG yang gitu-gitu Pak. Itu karena jiwanya tidak stabil dan ini karena rentenir. Anda ngomongin dia sama juga ngomongin saya. Nah, Ya, langkai dulu mayatnya dia. Asik, kakek ngebelain. Saya kasihan Pak sama kenapa? Yuki Kok Kato, kasihan dia kasihan. sendiri merasa gembira kok. Ya karena dia nggak stabil. Ingat Pak karena rentenir. Itu dia beneran tadinya tuh dia nggak kayak gini. Ini kelamaan di gang kali ya ngomongnya gitu ya. Itu dia kenapa saya sangat menentang. OMT. Kok MT? Orkes Melayu Tirta Gangga. Bapak, itu dia kenapa akhirnya saya bergabung di Dengan? anti rentenir korban kreditan atau disingkat AR Kobokan. Saya ingin menyelamatkan orang-orang seperti supaya tidak ada Yuki Kato lainnya, Pak. Aku mendukungmu. Tuh kan Bapak. Kamu dijatuhkan. Ngapain ngedukung dia? Oh tadi kamu apa sih emang? Lebih baik minta bantuan opa kamu itu. Loh kan dia kan sama rentenir, aku Dia- nggak sama rentenir. Dia nggak suka rentenir, Dia tuh benar. punya trauma yang mendalam terhadap rentenir. Makanya Bapak bisa lihat kan tadi ada billboard yang gitu-gitu. Oh my God. Iya. Tante kenapa sih sensi banget kayaknya sama aku? Bukan. Dipanggil tante itu udah ngasen. Hei, itu dipanggil Opa. Tante. Dan saya akan mengejawantahkan, Pak. Banyak sekali kasus-kasus ini di file-file saya. Nesih Fufilawati. Hanya karena 300.000 rupiah, Pak. Dia berhutang kepada rentenir. Jadi seringkali rentenir itu melakukan kekerasan untuk menagih utang kepada orang yang memang biasanya memang tidak bisa bayar. Kenapa? Karena uang yang mereka miliki sibuk untuk bayar bunga. Gimana pokoknya mau kebayar? Kemudian ada lagi seorang pembantu rumah tangga masuk penjara gara-gara terlilit hutang rentenir. Karena bingung bayarnya gimana, itu dia berhutang sampai 16 juta rupiah. Kenapa dia di penjara? Karena dia akhirnya nyuri barang majikan. Ada lagi yang rumah tangga retak harus bercerai karena masalah rentenir. Karena si suami ya mungkin penghasilannya pas-pasan atau kurang cukup, akhirnya istrinya memutuskan untuk berhutang kepada rentenir untuk biaya sekolah, untuk biaya makan sehari-hari. Sampai akhirnya karena tidak bisa membayar, setiap hari rumahnya didatengin sama rentenir, Pak. Makanya akhirnya karena suaminya tidak tahan, dicerailah Istrinya. Kemudian ada juga banyak sekali kasus-kasus yang peminjam akhirnya takut pulang ke rumah karena ditungguin sama rentenir. Iya. Banyak juga rentenir melakukan tindak kekerasan. Jadi rentenir itu betul-betul menyiksa. Ya Bu Yang Jiwa. menyiksa dari mana rentenir? Itu tadi. Kita Sekarang balik saya lagi. tanya sama Bang Bopak, Iya. kalau orang yang berhutang kepada Anda tidak bisa membayar, apa yang Anda lakukan? Oh, saya tidak akan melakukan hal yang negatif. Apalagi sampai mengirim debt collector. Enggak saya. Terus? Oh, saya akan mengirim penasihat keuangan saya. Saya memberikan nasihat, solusinya kayak begini gitu. Itu hanya fitnah sesaat itu. Kalau saya nggak bagian dari itu.
Jadi Bapak nagihnya gimana? Lo saya nagih baik-baik, saya kirim penasihat Anda keuangan saya lihat debt pembukuannya collector. yang pas. Ibu, bulan ini ibu nggak bayar, nanti ibu bunganya bisa naik lagi 1%. Nah ibu itu takut kan? Langsung bayar yang 1%-nya kan gitu. Ya Tapi- kenapa Bapak nggak kurangin aja bunganya? Anda Loh, jangan saya nggak bohong. kerja dong, saya rugi. Saudara Bopak, Iya. Anda kan untuk menagih itu Anda membayar yang namanya debt kolesterol. Kok debt kan kolesterol? yang suka nagih-nagih itu. Debt kolektor, kolesterol itu tubuh. Saya habis ini mau ke rumah sakit, Pak. Ronsen aja Ronsen. Oh iya dong. Iya betul. Orang kaya kegiatannya kan ngecek mulu. Iya. Kalau menurut Cak Lontong gimana? Baik, saya perkenalkan diri dulu. Iya. Dari Saya mana? Cak Lontong, salam lember. Saya dari Tampan, duit bejibun, kok nggak habis-habis. Waduh, disingkat apa tuh? Tambun eksis. Wih. Jadi begini, di mata kita, di masyarakat, di pendengaran kita, yang namanya pinjem, hutang, kredit, itu sama. Hutang? Hutang, pinjam, kredit itu sama. Tapi secara filosofi itu berbeda. Itulah yang membedakan mana posisi bank, mana posisi keluarga, mana Personal posisi individu, teman, iya. mana posisi rentenir. Begini, pinjam, Pinjam. apa bedanya dengan hutang? Apa bedanya dengan kredit? Kenapa ada istilah pinjam, ada istilah hutang, ada istilah kredit? Kadang-kadang kita menggunakannya secara sembarangan. Saya pinjam uang deh, maksudnya hutang. Iya. Hutang. Bedanya apa? Pinjam itu harus mengembalikan. Iya betul. Utang itu harus membayar. Iya. Kredit itu harus mencicil. Iya betul. Hutang yang dicicil itu namanya kredit. Iya benar. Pinjam Yang tidak harus membayar karena bisa barang. Oh iya. Hutang itu harus membayar, bahkan dalam bentuk budi pun. Nah, jadi beda. Makanya kalau kartu kredit itu biasanya apapun alasannya menggunakan kata istilah cicilan. Entah itu cicilan 0%, cicilan Ya. 6 bulan. Tapi ada juga kartu kredit yang cash is the best lah maksudnya. Itu prinsip membayarnya, Ya. tapi tetap saja cicilan minimum disebutkan di situ. Ya, Permasalahannya dulu sekarang. sampai sekarang, saya ini orang yang paling tidak suka dengan rentenir. Hmm. Karena saya tahu sendiri betapa kejamnya rentenir. Kenapa saya tahu sendiri? Iya. Karena saya dulu melakukan itu. Oh, Anda dulu rentenir. Bukan melakukan praktek-praktek yang kata orang rentenir, padahal saya enggak. Loh, gimana Anda tidak menyadari kalau Anda seorang rentenir? Kalau rentenir seperti Bopak, Ya. Oh, saya baik. 1% bunganya per hari. Iya. Sebulan 30%. Ya. Saya enggak. Gimana? Hanya 1 bulan hanya 1%. 1 bulan ya, Hanya 1%. Tapi iya sama. Tapi dengan syarat saya tidak mau minjemin, dia hanya bayar 1%-nya Oh doang. itu lebih sadis. Lu itu malak namanya, malak. Lebih sadis Lu itu. preman. Nah, Nggak makanya boleh. saya berhenti. Lebih baik saya dong. Makanya akhirnya saya ingin membantu lingkungan, saya bikin simpan pinjam. Bagus kalau simpan pinjam sih. Jadi, sistemnya gimana tuh kalau simpan Ya pinjam? warga saya wajibkan Simpan. untuk simpan, Terus? jadi saya pinjam. Sama kan bagi- aja itu. Kan bagi-bagi tugas, Pak. Kalau nyimpan semua terus siapa yang minjem? Mikir. Ya bukan masalah mikir, mikirin lama-lama. Itu kan efek samping dari mikir. Berikutnya, kenapa rentenir utang piutang yang tidak jelas seperti ini berefek atau berisiko tinggi? Karena penyelesaiannya juga nggak jelas, Pak. Kalau bank itu jelas. Ada garansi. Aturannya jelas, kalau Anda tidak bisa membayar dalam waktu sekian, sanksinya gini seperti ini sampai Iya. ada agunan yang dijaminkan dan itu nanti sampai batas waktu tertentu ini pihak pemberi utang itulah yang akan melelang dan sebagainya Iya. jelas. Tapi kalau rentenir enggak, makanya tadi disebut suka ngirim apa? Debt collector kolesterol. sampai terjadi yang meninggal disiksa itu Iya. kan debt collector ini sama-sama manusia tapi paling susah kita ngadepin loh, Pak. Kalau kita sama orang biasa, Iya. jujur itu kan lebih baik. Tapi kalau sama debt collector jujur malah nggak baik. Loh gimana? Bagus tapi tetap Saya kan- itu sering, Pak, didatangi debt collector tanya, Terus? Cak Lontong. Padahal saya sendiri yang Iya. ditanya. Dia nggak ngerti kalau saya Cak Lontong. Saya Iya. bilang, oh sedang pergi, Pak. Tolong bilangin ya, utangnya belum dibayar. Hmm. Itu kalau saya bohong. Tapi begitu ketemu,
calon dong, ya saya sendiri. Dimaki-maki, jujur malah dimaki-maki saya, bohong malah aman. Dengan background yang seperti itulah saya melakukan survei, walaupun ini survei. Nah, surveinya gimana? Ada 100 orang yang punya utang, 85 utang pada rentenir, 15? 15 utang pada bank. Iya. Beda ini ya. Yang Beda. 85 yang saya heran, kalau yang 15 berarti sudah tahu informasi benar. dia utang pada bank. Yang 85 saya kejar nih. Kenapa? Maksudnya utang pada rentenir itu pada siapa? 65 pada rentenir, Iya. yang 10 kepada saudara, yang 5 kepada bank. 85 tadi kan semua utang pada rentenir. Iya, Itu ini ternyata enggak, 65. ternyata 65 pada rentenir, Iya. yang 10 kepada Saudara. yang kelima pada bank. Kok bank lagi? Berarti ada 20. Enggak, yang 10 itu kan saudara. Saudaranya itu rentenir. Ya saudaranya rentenir pasti. Terus Saya kan pertanyaannya, keluar, kenapa pinjam pada rentenir? Karena Nah, ini yang aneh nih. 100 orang yang saya tanya, kenapa dia pinjam pada rentenir? 80 karena suka pada pinjam pada rentenir. Yang 20 karena nggak suka pada rentenir. ngapain kalau nggak suka dia masih minjem Lah ke rentenir? masalahnya rentenirnya yang suka pada 20 orang ini. Jadi dipinjemin. Sama aja kalau gitu. Nanti kita akan teruskan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi.